Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang analisa alkaloid. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama saya sendiri, Rahmat Awluddin, dan yang kedua yaitu saudari Syahrini Syarif. Ya, lanjut. Apa sih itu alkaloid? Alkaloid merupakan senyawa heterosiklik yang mempunyai atom N dan bersifat basa dan dapat larut dalam asam, contohnya HCl, membentuk garam kebanyakan berasal dari alam. Tapi ada juga yang dibuat sintesis, misalnya antipirin, piramidon, kodein, apomorfin, dan lain-lain. Kebanyakan adalah basa tersier. Beberapa contoh alkaloid yaitu yang pertama kolsisin, antipirin, piramidon, paverin, eusisin, herosin, morfin, kodein, sinin, adrenalin, kokain, atropin, kofein, dan efedrin. Dalam bentuk murni, kebanyakan senyawa alkaloid memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwarna. Yang kedua, tidak mudah menguap. Yang ketiga, membentuk kristal. Yang keempat, cenderung memiliki rasa pahit. Selanjutnya, metode analisa alkaloid akan dipresentasikan oleh saudari Syahrini Syarif. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya Syahrini Syarif akan menjelaskan tentang metode analisa alkaloid. Analisa alkaloid dengan metode volumetri. Yang pertama itu ada titrasi argentometri, di mana argentometri merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida atau ion lainnya seperti Cn-, CnS- dengan ion Ag dari perak nitrat AgNO3 dan membentuk endapan perak halida. Cara analisa alkaloid dengan titrasi argentometri, pertama-tama sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram, yaitu sampel theobromin. Kemudian sampel tersebut dilarutkan dengan 125 ml aquades, kemudian ditambahkan 1 ml larutan merah fenol 0,1% dalam alkohol, juga ditambahkan 4 ml asam sulfat sampai larutan sedikit asam yang ditandai berbentuknya larutan berwarna kuning. Kemudian didihkan larutan selama 10-15 menit, setelah itu dinginkan hingga suhu mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian larutan ditambahkan NaOH1n sampai berwarna merah kebiruan dan juga ditambahkan asam sulfat sampai berwarna kuning. Selanjutnya, larutan sampel yang telah ditambahkan asam sulfat tersebut ditambahkan 40 ml perak nitrat 0,1N, kemudian barulah dititrasi dengan NaOH sampai terbentuk warna merah kebiruan. Banyaknya theobromin dalam sampel ini dapat diketahui dengan perhitungan banyaknya volume titrasi yang keluar dikali dengan 18,02 mg. Selanjutnya yaitu ada titrasi argentometri metode Volhard. Cara analisa alkaloidnya yaitu sampel, di mana sampel di sini adalah theophylline, ditimbang sebanyak 250 mg dan ditambahkan air aquades 50 ml, juga ditambahkan 8 ml amonia encer ke dalam sampel. Kemudian larutan dilarutkan dengan bantuan panas sampai larut dengan sempurna. Selanjutnya sampel ditambahkan 20 ml perak nitrat dan dilakukan pemanasan lagi selama 15 menit. Setelah itu, larutan didinginkan dan disaring dengan bantuan penyaring vakum. Lalu, larutan dicuci dengan 10 ml air aquades sebanyak 3 kali. Lalu, filtrat yang dihasilkan itu diasamkan dengan asam nitrat pekat. Setelah itu, ditambahkan 2 ml besi 3 amonium sulfat 8% dan kemudian dititrasi dengan amonium tiosianat. Selanjutnya, titrasi iodometri. Titrasi iodometri adalah suatu proses tak langsung yang melibatkan iod.
Cara analisa alkaloid dengan titrasi ini yaitu pertama menimbang sampel alkaloid, di mana sampel di sini adalah kafein sebanyak 500 mg. Kemudian sampel tersebut dilarutkan dengan aquades dan diencerkan ke dalam labu takar 100 ml. Sampel yang dalam labu takar dipipet 5 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 10 ml larutan iodat iodida dan 5 ml HCl ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel, lalu ditutup dan digocok. Diamkan larutan tersebut selama 20 menit dan ditempatkan di tempat yang gelap. Setelah didiamkan, larutan dipindahkan ke tabung sentrifugasi dan dilakukan sentrifugasi selama 3-5 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Selanjutnya, hasil sentrifugasi tersebut yang jernih dipipet sebanyak 10 ml dan larutan tersebut dititrasi dengan natrium tiosianat dengan menggunakan indikator kanji. Terakhir yaitu ada metode titrasi bebas air. TBA atau titrasi bebas air adalah titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, tetapi menggunakan pelarut organik. Cara penetapan kadar alkaloid di sini, di mana sampelnya yaitu kafein. Yang pertama, sampel ditimbang 200 mg, kemudian dilarutkan dalam 10 ml anhidrida asam asetat dan 20 ml benzen. Larutan dititrasi dengan asam perklorat 0,1 N dan tiap asam perklorat 0,1 N setara dengan 19,42 mg kafein. Metode yang kedua dari analisa alkaloid ada metode gravimetri, di mana gravimetri dalam ilmu kimia merupakan salah satu metode kimia analitik untuk menentukan kuantitas suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Selanjutnya, analisa alkaloid dengan metode gravimetri. Caranya di mana sampel di sini adalah daun kering bandotan ditimbang 5 gram, kemudian serbuk tersebut dimaserasi dengan menggunakan 10% asam klorida, 10% asam fosfat, 10% asam asetat dalam etanol 70%, dicampurkan, diaduk dan dibiarkan selama 4 jam. Setelah 4 jam, larutan disaring hingga mendapatkan filtrat, lalu filtrat diuapkan hingga tinggal 1/4 dari volume awal. Filtrat tersebut ditambahkan 10 ml amonium hidroksida pekat tetes demi tetes sampai terbentuk endapan. Endapan yang dihasilkan disaring dengan kertas saring yang telah ditimbang dan dicuci dengan amonium hidroksida 1%. Endapan yang dihasilkan dikeringkan dengan oven dalam suhu 600 derajat Celcius selama 30 menit. Penimbangan dan pengeringan dilakukan sampai didapatkan bobot konstan. Setelah konstan, kadar alkaloid dihitung dengan rumus persen alkaloid sama dengan W2, di mana W2 berat endapan tambah kertas saring dikurang W1 berat kertas saring kosong dibagi berat sampel dikali 100%. Analisa alkaloid yang ketiga ada analisa alkaloid dengan spektrofotometri. Spektrofotometri adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Analisa alkaloid dengan spektrofotometer UV vis, di mana sampelnya yaitu 10 tablet yang telah digerus. Serbuk tersebut setara dengan 10 ml sampel dan dipindahkan ke dalam corong pemisah lalu diekstraksi dengan 5 ml metanol. Ekstrak yang dikumpulkan kemudian dipindahkan ke dalam labu takar 200 ml dan diencerkan sampai tanda batas.
Selanjutnya dilakukan pengenceran dengan aquades sehingga diperoleh konsentrasi obat sebesar 10 mikrogram per mili dan dilanjutkan sebagaimana dalam prosedur direkomendasikan, yaitu absorbansi larutan dibaca pada panjang gelombang 630 nanometer dengan spektrofotometer UV vis terhadap reagen blanko yang dipersiapkan dan diperlakukan serupa, lalu dibuat kurva kalibrasi. Absorbansi yang diperoleh pada analisa ini dimasukkan ke dalam persamaan baku standar yang diperoleh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa alkaloid dengan kromatografi. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Kromatografi lapis tipis dilakukan pada selembar kaca, plastik, atau aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan absorben, biasanya silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Analisa dengan kromatografi lapis tipis atau KLT dilakukan. Yang pertama, sampel tablet digerus. Kemudian yang kedua, lalu dipindahkan di labu takar 100 ml dan ditambahkan dengan 70 ml metanol. Yang ketiga, larutan diaduk dengan magnetic stirrer selama 30 menit. Yang keempat, lalu ditambahkan metanol sampai tanda batas. Yang kelima, biarkan atau diamkan larutan selama 1 jam. Yang keenam, sampel yang telah dipreparasi diuji dengan KLT. Adapun cara pengujian dengan KLT, yang pertama, totalkan sampel dan pembanding pada plat HPTLC GEL 60F254 GPL. Lalu letakkan plat ke dalam chamber yang berisi fase gerak etil asetat asam asetat glasial. Selanjutnya, pengamatan terhadap penampakan noda dilakukan dengan menggunakan sinar UV 254 nanometer. Kemudian dideteksi bercak dengan menyemprotkan reaksi Dragendorf, lalu dihitung harga RF-nya dengan rumus RF sama dengan jarak noda per jarak LUN. Selanjutnya, kromatografi gas. Kromatografi gas adalah teknik pemisahan yang didasari oleh perbedaan kecepatan migrasi komponen penyusun senyawa. Instrumen ini berfungsi untuk menganalisis struktur molekul senyawa. Selain itu juga bisa memisahkan fraksi-fraksi kimia di dalam senyawa. Selanjutnya yaitu analisa dengan kromatografi gas. Adapun penentuan kadar kafein dalam plasma darah. Yang pertama, sampel plasma 0,25 ml dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi. Lalu ditambahkan 50 mikroliter larutan standar internal 1 mikrogram per mililiter, 0,2 ml KOH, 6 molar, 100 mg NaS, dan 4 ml dietil ether. Selanjutnya, campuran dihomogenkan selama 10 menit. Setelah itu, ekstrak organik dipindahkan dan keringkan dengan natrium sulfat anhidrat dan dikeringkan di bawah aliran gas nitrogen. Selanjutnya, kemudian residu dilarutkan kembali dalam 0,1 ml etanol dan diinjeksi ke sistem KG atau gas pembawa helium. Mungkin itu saja materi yang sempat kami bawakan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dilemparkan ke kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.